Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Karoma Bulan Kerneli dari semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem atau alat reproduksi pada wanita. Sistem atau alat reproduksi pada wanita itu terbagi menjadi dua, satu eksternal dan satu internal. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem atau alat reproduksi wanita bagian eksternal. Di sini ada mulus pubis. Pubis ini bagian terluar dari alat reproduksi wanita yang berbentuk segitiga untuk melindungi alat tulang kemaluan. Di mulus pubis ini terdiri dari jaringan ikat, jaringan lemak, serta akar rambut. Selanjutnya ada labia minora atau yang disebut bibir kemaluan. Labia minora ini tugasnya melindungi bagian dalam bagian alat reproduksi internal. Nah, bagian minora selanjutnya ada labia minora. Labia minora ini adalah bibir dalam vagina yang bertindak sebagai pelindung kandungan atau saluran kemih, serta dia bertindak melindungi vulva dari serangan bakteri. Selanjutnya ada klitoris. Klitoris ini yang terdapat disembunyikan oleh mulus pubis dan labia minora ya. Nah, klitoris ini bagian yang pekat akan rangsangan. Dia peka banget dengan rangsangan karena di klitoris ini terdapat banyaknya pembuluh darah serta saraf. Itu kenapa klitoris lebih sensitif akan rangsangan. Selanjutnya ada uretra. Uretra ini berfungsi sebagai menyalurkan urin ke keluar tubuh. Selanjutnya ada himen. Himen ini merupakan selaputan membran yang untuk melindungi bagian reproduksi luar. Jika udah pada masa pubertas, himen atau selaput darah ini menjadi elastis. Selanjutnya ada perineum. Perineum ini terletak di antara anus dan lubang vagina. Perineum ini berfungsi sebagai menopang panggul agar tetap pada posisinya atau tempatnya. Terus selanjutnya ada anus, tempat mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian internal pada alat reproduksi wanita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi wanita yang bagian internal. Di internal ini ada vagina, tempat jalan keluar atau masuknya sperma, serta jalan keluarnya lahiran ketika melahirkan. Terus ada serviks, ini adalah leher rahim untuk menopang lahir ya. Terus ada ovarium, tempat proses terjadinya pembentukan sel telur untuk dibuahi oleh sel sperma. Selanjutnya ada tuba falopi. Tuba falopi ini tempat muaranya sel telur. Nah, jika sel sperma masuk, maka dia akan terjadi di tuba falopi untuk pembuahannya. Terus ada lagi Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembuahan. Proses pembuahan dimulai ketika sel sperma bertemu dengan sel telur di dalam rahim. Tidak ada orang yang tahu pasti saat pembuahan terjadi, hingga akhirnya muncullah tanda-tanda kehamilan. Selanjutnya, dokter akan menghitung usia kehamilan Anda berdasarkan hari pertama haid terakhir, atau biasa disebut HPHT. Sel telur dalam tubuh wanita matang pada periode tertentu setiap bulannya. Sementara tubuh pria senantiasa memproduksi jutaan sperma.
Namun, dari sekiranya jumlah sel sperma, jutaan sperma yang diproduksi saat ejakulasi, paling tidak hanya satu sperma yang berhasil membuahi sel telur. Agar peluang terjadinya pembuahan dan kehamilan lebih tinggi, jumlah dan kualitas sel sperma serta sel telur harus dalam kondisi yang baik. Seperti ini, proses pembuahan saat mencapai orgasme, pria mengeluarkan cairan mani yang kaya akan sperma. Cairan ini melesat ke dalam rahim, mencari jalan untuk bertemunya dengan sel telur. Posisi seks tertentu, seperti posisi misionaris, dipercaya dapat mempermudah masuknya sperma ke dalam rahim, sehingga memungkinkan terjadinya kehamilan. Kontraksi lembut pada rahim membantu sperma dalam saluran reproduksi wanita hingga mencapai sel telur. Sperma akan melakukan perjalanan sepanjang kurang lebih 18 cm dari leher rahim ke tuba falopi, yaitu lokasi sel telur berada. Sel sperma pertama yang bertemu dengan sel telur akan berusaha menembus cangkang sel telur agar terjadinya pembuahan. Umumnya, sperma ini dapat berenang dengan kecepatan 2,5 cm setiap 15 per menit. Sebagian sperma dapat menghabiskan waktu setengah hari untuk mencapai tujuannya. Waktu paling cepat sperma mencapai sel telur dalam waktu 45 menit. Lalu, pembuahan harus terjadi dalam waktu 24 jam setelah sel telur dihasilkan. Setelah salah satu sperma berhasil menembus sel telur, maka sel telur akan berubah bentuk dan membentuk lapisan sehingga sperma lain tidak bisa menembus masuk. Inilah yang disebut proses pembuahan dan akan berlanjut menjadi proses kehamilan. Pada kasus tertentu, proses pembuahan bisa menghasilkan lebih dari satu janin atau kehamilan gemeli. Namun, jika sperma tidak juga menemukan sel telur untuk dibuahi, mereka dapat tetap bertahan dalam tuba falopi hingga 7 hari setelah hubungan seksual. Jika dalam 7 hari tersebut wanita mengalami ovulasi, maka masih ada kemungkinan akan terjadi pembuahan dan kehamilan. Apa sih ovulasi itu? Ovulasi adalah pelepasan sel telur dari salah satu indung telur dari dalam rahim untuk dibuahi oleh sperma. Setelah sel telur dibuahi, proses pembuahan atau materi genetik dalam sperma dan sel telur yang telah dibuahi atau zigot berkombinasi membentuk sel-sel baru. Sel-sel yang terbentuk kemudian akan menuruni tuba falopi menuju rahim. Dalam perjalanan menuju rahim, sel-sel tersebut terus membelah diri hingga lebih dari 100 sel saat tiba di rahim. Kemudian menjadi embrio. Kehamilan baru akan terjadi ketika embrio telah menanamkan diri pada dinding rahim untuk kemudian berkembang. Proses ini disebut implantasi. Sebagian wanita mengalami pendarahan ringan saat implantasi, yaitu sekitar 1-2 hari. Saat dinding rahim menguat, leher rahim juga tertutup dengan cairan, sehingga menjadi tempat yang layak sebagai tempat bayi berkembang. Ada kalanya terjadi kehamilan ektopik, yaitu ketika sel telur yang telah dibuahi tertanam di luar rahim, contohnya di tuba falopi. Itu sebenarnya nggak normal. Kondisi ini merupakan kondisi gawat yang memerlukan penanganan medis segera. Kehamilan ektopik sering ditandai dengan nyeri perut, pendarahan, dan nyeri pada bahu.
Terkadang, embrio atau bakal janin bisa saja tidak terbentuk setelah terjadinya pembuahan. Kondisi ini disebut hamil anggur atau penyakit trophoblastik gestasional. Proses pembuahan adalah awal dari kehamilan. Meski Anda tidak dapat merasakan proses tersebut, segeralah periksakan diri Anda ke dokter kandungan setelah muncul tanda-tanda kehamilan. Kemudian, lakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur sesuai anjuran dokter untuk memantau kesehatan janin dan ibu. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan kalimat, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.